Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanaya dengan NIM F1 S1221161. Dan di sini ada anggota kelompok saya, yaitu kelompok 2, yang beranggotakan Agung Prayogo dan Baldi Antira Putra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 2 yang berjudul Bersaing dengan Menggunakan Teknologi Informasi. Masuk kepada pembahasan. Dasar-dasar keunggulan strategis. Sistem informasi strategis adalah sistem informasi yang mendukung atau membentuk posisi kompetitif dan strategi dari perusahaan bisnis dengan menggunakan teknologi informasi untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, mengurangi kelemahan kompetitif, atau untuk memenuhi tujuan strategis perusahaan. Model klasik Michael Porter. Nah, siapa sih Michael Porter itu? Michael Porter itu adalah seorang bapak ekonomi modern. Banyak konsep-konsep dalam dunia bisnis dibuat oleh Porter. Model klasik Michael Porter menekan pada segi strategi kompetitif dan tekanan kompetitif. Nah, di sini ada model klasik Michael Porter. Yang pertama itu ada strategi kepemimpinan dalam biaya. Maksudnya upaya penekanan pada produk dan standar biaya unit yang sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap harga. Nah, yang kedua, strategi diferensiasi. Maksudnya itu strategi promosi yang mengupayakan atau mengarahkan konsumen pada produk yang dibuat oleh perusahaan. Nah, yang ketiga ada strategi inovasi. Strategi inovasi itu konsep manajemen terdiri dari banyak kegiatan internal dan eksternal yang meningkatkan potensi inovasi bisnis. Nah, yang keempat ada strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan itu rencana untuk meningkatkan ukuran dan nilai sebuah bisnis. Strategi persekutuan. Strategi persekutuan itu adalah hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki tujuan sama dan melibatkan beberapa bidang bisnis. Nah, di sini ada penggunaan strategis teknologi informasi. Yang pertama itu biaya yang lebih rendah. Guna TI untuk mengurangi secara mendasar biaya proses bisnis. Guna TI untuk menurunkan biaya pelanggan atau pemasok. Yang kedua, ada diferensiasi. Kembangkan berbagai fitur TI baru untuk melakukan diferensiasi produk dan jasa. Gunakan berbagai fitur TI untuk mengurangi keunggulan diferensiasi para pesaing. Gunakan berbagai fitur TI untuk memfokuskan diri pada ceruk pasar yang dipilih. Yang ketiga, ada inovasi. Buat produk dan jasa baru yang memasukkan berbagai komponen TI. Kembangkan pasar baru atau ceruk yang unik dengan bantuan TI. Buat perusahaan radikal atau proses bisnis dengan TI yang secara dramatis akan memangkas biaya, meningkatkan kualitas, efisiensi, atau layanan pelanggan, atau mempersingkat waktu ke pasar. Yang keempat, ada mendukung pertumbuhan. Guna TI untuk mengelola peluasan bisnis secara regional dan global. Guna TI untuk mendiversifikasi serta mengintegritaskan produk dan jasa lainnya. Yang terakhir, kembangkan persekutuan. Guna TI untuk membuat organisasi virtual yang terdiri dari para mitra bisnis. Kembangkan sistem informasi antara perusahaan yang menghubungkan oleh internet dan ekstranet yang akan mendukung hubungan bisnis strategis dan para pelanggan, pemasok, subkontraktor, dan pihak-pihak lainnya. Rekayasaan ulang. Rekayasaan ulang itu adalah pemikiran kembali yang mendasar dan mendesain ulang yang radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. Salah satu implementasi paling penting dari strategi kompetitif itu adalah rekayasa ulang bisnis atau Business Process Reengineering. BPR. BPR itu menggabungkan strategi untuk mempromosikan inovasi bisnis dengan strategi untuk melakukan perbaikan dasar atas proses bisnis agar perusahaan dapat menjadi jauh lebih kuat serta menjadi pesaing yang lebih berhasil dalam pasar. Nah, membangun perusahaan virtual. Membangun perusahaan virtual itu apa sih?
Nah, jadi membangun perusahaan virtual itu adalah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan banyak orang, organisasi, aktiva, dan ide. Perusahaan virtual itu biasanya membentuk aliansi atau kelompok kerja virtual dengan mitra bisnis yang saling menghubungkan melalui internet, intranet, dan extranet. Nah, strategi membangun perusahaan virtual. Nah, yang pertama ada saling membagi infrastruktur dan resiko dengan mitra aliansi. Nah, yang kedua menghubungkan kompetensi inti dalam saling melengkapi. Yang ketiga mengurangi waktu konsep kekas atau konsep to case time melalui saling berbagi. Yang keempat meningkatkan fasilitas dan cakupan pasar. Yang kelima mendapatkan akses ke pasar yang baru dan saling berbagi pasar atau loyalitas pelanggan. Yang terakhir berimigrasi dari menjual produk ke menjual solusi. Dalam strategi ini akan mengandalkan beragam hubungan dengan pemasok. Perusahaan yang menghasilkan pengetahuan. Perusahaan yang menghasilkan pengetahuan menggunakan dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit itu pengetahuan yang sudah didokumentasi atau tersimpan dalam bentuk real atau nyata, yaitu berupa data, dokumen, atau media, dan sejenisnya. Kalau pengetahuan implisit itu intuisi dan tidak dapat diartikulasikan, sulit dikomunikasikan, dan dimengerti tanpa mengetahui subjeknya. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan ini ada beberapa tingkatan. Yang tingkat pertama ada kecerdasan perusahaan, yaitu meningkatkan pengetahuan atau know-how perusahaan, dukungan kinerja, interaksi dengan database operasional, membangun jaringan ahli. Nah, tingkatan kedua yaitu pembuatan, saling berbagi, dan manajemen informasi. Maksudnya menangkap dan mendistribusikan berbagai pendapat ahli manajemen, informasi real-time, komunikasi, kerjasama, pembuatan isi baru. Nah, tingkatan terakhir yaitu manajemen dokumen. Maksudnya menilai dan menarik dokumen yang disimpan secara online. Demikian pembahasan yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.